Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbak Mul ingin menjelaskan dan mewajang tentang apa yang namanya ritual yang dilakukan pada bulan Suro. Nah, ritual ini seperti apa aja? Nah, akan kita bahas ya. Pertama, ritual ini meliputi adalah olah spiritual yang difungsikan untuk merawat dan mengembangkan dan juga mengasah ketajaman spiritual dan kekuatan metafisik ataupun merawat ilmu-ilmu yang ada dan pernah dipelajari oleh beliau-beliau yang masih mengugemi atau masih mempercayai kekuatan yang ada dalam dirinya. Nah, ini ritual itu apa aja Nah, akan kita bahas ya. Pertama, ritual itu adalah wujud penggemblengan. Penggemblengan di sini bisa dalam arti topo, bisa dalam arti adalah puasa, atau bisa dalam arti adalah laku penggemblengan batin yang sifatnya adalah laku ataupun jongko jangkep dari suatu keilmuan yang pernah dipelajari. Nah, perlu digarisbawahi yang pernah dipelajari ya. Nah, ibaratnya kalaupun pisau itu harus diasah dengan metode yang sama agar tetap tajam, ataupun disepuh lagi dengan sesuatu yang lebih keras agar nanti menjadi lebih bagus dan lebih berkualitas. Nah, itu sebenarnya metode ilmu itu seperti itu. Nah, lakunya itu apa aja Mbah? Nah, pertama, orang Jawa ya, biasanya itu kalau bulan Suro seperti ini biasa melakukan ritual poso Jadi poso, ada puasa Suro, ada poso dalam arti adalah puasa itu berpantang ya. Puasa dalam arti ada ibadah, ada yang berpantang. Nah, berpantang ini bisa jadi adalah poso mutih, ataupun poso ngebleng, ataupun ngerawat, ataupun weton, puasa biasa, ataupun ngelowong, atau ngalong. Lah, monggo lah istilahnya apa, tetapi adalah puasa yang dilakukan pada bulan-bulan Suro ini. Tujuannya apa Ketika kita ingin selaras dengan alam, selaras dengan diri, ataupun selaras dengan apa yang bernama antara diri kita dengan khodam ataupun dengan pemilik dari keilmuan itu, maka kita dianjurkan untuk berpuasa. Puasa ini sebenarnya adalah membuat rogo ya, menyiapkan rogo kalaupun dalam poros keilmuan. Tetapi kalau sudah memiliki keilmuan, berarti kita juga memperkuat wadah kita lagi dengan apa yang namanya puasa itu. Nah, agar kita tetap tajam, ilmu yang ada dalam diri kita juga tetap tajam, dan apa yang ada dalam diri kita juga tetap ada dan tetap lestari. Nah, itu yang namanya puasa. Puasa itu macam-macam, ada yang berpantang ini itu ya, semoga semua itu berproses dan bersumber pada keilmuan yang pernah jenengan ini pelajari. Nah, yang kedua setelah puasa adalah tirakat. Tirakat ini berasal dari kata torekoh ya, atau tirakat atau torekot. Nah, torekot ini sendiri adalah laku yang berpangkal pada amalan kebajikan. Nah, amalan kebajikan itu apa saja tadi? Nah, satu, membaca dengan wirid zikir berapa ribu kali dengan waktu-waktu tertentu. Nah, biasanya tirakat ini dimulai setelah jam 9 ya, setelah jam 10 malam sampai nanti lepas setelah tengah malam, bisa jam 2 ataupun jam berapa, monggo terserah kuatnya sepiro. Nah, dalam prosesnya tarekot ini tidak hanya melek bengi, tirakat tidak hanya melek bengi, membaca berapa amalan, mengiling, dan kita mendoakan beliau-beliau ini, guru-guru kita, orang-orang tua kita, agar tetap mendapatkan sawah dari Gusti Allah lewat doa-doa kita. Nah, diharapkan restu dari beliau. Ingat ya, restu dalam ini kita bukan mengingat pada yang mati ya, kita doa kita tetap diijabah dan Gusti Allah memberikan rahmat dan keberkahan bagi kita. Ya, itu yang namanya tirakat. Nah, setelah tirakat ini ada metode yang kedua, adalah topo. Nah, topo ini banyak sekali. Rata-rata itu ada yang topo ya, topo kungkum, ada yang topo bisu, ada yang topo ngalong, ada yang topo ngidang. Nah, monggo jenengan sudah
Mbah jelaskan tentang topo-topo itu ya. Topo, bungkung itu jelas berendam di air dalam kurun waktu tertentu setiap malam. Nah, selama kurun waktu tertentu di bulan Suro ini. Nah, tujuannya untuk apa? Sebenarnya yang namanya topo itu nyiapin wadah, ngeresi wadah, apapun, apalagi kungkum menyiapkan yang ada dalam diri agar bersih, agar dingin, dan memiliki karakter-karakter yang sifatnya penyembuh. Nah, monggo, biasanya para tabib, para praktisi supranatural yang bergerak di bidang pengobatan atau pengusada ya. Nah, terus topo yang lain juga banyak, ngalong, nyidang, nah itu sama saja. Tujuannya sebenarnya ada menggentorogoni, eling marang Gusti, setiap langkahnya dilipati dengan zikir dan eling. Nah, itu intinya itu le. Nah, terus topo ini juga banyak dan tidak perlu diperdentalkan karena memang kemarin sudah kita bahas ya itu. Nah, setelah topo itu juga kita memberikan suatu hal yang namanya olah rosok. Nah, olah rosok ini juga banyak nih. Nah, diantaranya nih ya, olah rosok ini meditasi. Meditasi itu sebenarnya bukan juga topo nih. Cuma meditasi itu lebih ke diam di suatu tempat, hening, memusatkan pikiran satu titik agar kita itu mendapatkan pencerahan dari diri kita pribadi dan pada orang lain. Nah, itu le intinya hanya kita dengan Gusti Allah pemilik jagat raya ini. Nah, itu le. Terus setelah poso ya dan sebagainya nanti ya poso topo ya ada yang namanya jamasan. Nah, jamasan ini adalah dikhususkan untuk diri sendiri dan beberapa benda pegangan ya, yang ritual yang reguler digunakan oleh kita selama 1 tahun itu. Nah, jamasan itu apa aja, Lik? Nah, jamasan ini sebenarnya kan rata-rata kan pusaka ya. Pusaka, rata-rata itu pusaka atau pegangan yang setiap 1 tahun sekali kita cuci dengan harapan pencucian itu adalah simbol dari pembersihan dari harta diri, karena pusaka itu adalah perwakilan dari diri kita sendiri ya, bisa keris, bisa tombak, bisa curigo, bisa apa, bisa macam-macam ya, tosan aji itu. Nah, simbol untuk pembersihan diri dalam 1 tahun itu kita juga melakukan apa? Nah, dibersihkan 1 tahun sekali agar kita itu tetap bersih dari aura apapun, bersih dari pikiran-pikiran jahat dan bersih dari kelakuan-kelakuan buruk, dan merefleksi apa yang sudah kita lakukan 1 tahun di belakangan ini. Nah, terus apakah hanya pusaka, Mbah? Tidak, Le. Rogo ini juga perlu dijamas. Loh, Mbah, rogo dijamas, Mbah? Iya, rogo itu dijamas, Le. Dijamas ini adalah pencucian. Kalau rogo itu dijamas sehari 2 kali ya dicucikan, itu agar bersih dari kotoran. Tetapi ada kotoran batin yang memang perlu dihilangkan, yaitu dengan jamasan juga. Nah, jamasan itu biasanya kalau ini reguler adalah setiap selapan ataupun malam kelahiran, waktu kelahiran itu kita mandi kembang ya, lihat di tengah latar, atau mandi biasa dengan baca sholawat di tengah latar kalau orang Jawa le. Tapi kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Ataupun setahun sekali pada bulan Suro ini kita mandi kembang. Kembang itu fungsinya adalah kesimpulan dari itu, ada mawar, kandil, ya itu kan abang, ireng, kuning, putih. Jadi berbagai macam kembang itu adalah mawarno, kandil, kenong ini. Nah, sebenarnya itu persimpulan dari diri manusia agar kita tuh bersih macam-macam. Nah, makanya bukan itu untuk memahkani apa sing ono ning awake dhewe, itu enggak, simbol pembersihan. Nah, setelah itu kita mandi kembang, bacakan sholawat, syahadat, dan nanti juga kita baca beberapa ayat dari Al-Quran untuk membaca diri kita, membersihkan diri kita, baru kita itu bersih. Kebiur diri minimal 3 kali kebiuran di tengah latar. Tengah latar fungsinya apa? Tengah latar itu ada filosofinya. Tengah latar itu adalah lapangan, tengah-tengah itu adalah istilahnya kita itu berada di tengah-tengah masyarakat, agar kita itu bisa dipandang bersih dari apapun yang berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, intinya seperti itu lah. Nah, ada topo bisu dan sebagainya, monggo itu masih bisa diperjelas lagi, diperdetal lagi. Sekian dulu ya, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.